Sesosok bayi mungil muncul di depan mata Yanri sambil tertawa cekikikan. Nona cantik, jangan melawan, kalau tidak, hehe, hehe. Bai Ye menunjuk Li Tianming, aku akan langsung memerintahkan tungganganku untuk membuat kesucianmu terancam. Yan Rishuang memandang Li Tianming. Ini tungganganku yang levelnya rendah, bagaimana bisa ini menjadi milikmu? Tanya Meo Meo sambil mengantuk. Saudara Miao, tidurlah terus. Kata Bai Ye. Baiklah. Miao Miao menutup matanya dan berbaring, menjalani kehidupan bahagia seperti dewa. Mata Yan Rishuang bergetar saat dia melihat binatang pendampingnya, roh jahat mimpi. Roh jahat pendatang baru itu meringkuk di pojok, gemetar saat berkata kepada Yan Rishuang, kalau kau tak mau mati, kau hanya bisa menuruti kata mereka. Xiao Shuang, kau hanya punya satu kehidupan. Hidup itu tidak mudah, jadi hargailah. Mendengar ini, Yan Rishuang menarik napas dalam-dalam. Ia berbalik, mata emasnya menatap Li Tianming, dan berkata dengan serius, apa kau mencoba mengendalikanku membuatku bekerja untukmu? Dia menggunakan telepati untuk berkomunikasi dengan roh jahat yang memasuki mimpinya, dan bertanya apa yang terjadi dengan jiwa bayi kecil itu, tetapi roh jahat itu ragu-ragu dan tidak berani mengatakan apapun bahkan ketika berkomunikasi melalui telepati. Hal ini membuat Yan Rishuang sangat takut. Bai Ye, apa-apaan ini? Seekor binatang pendamping berjenis jiwa yang merusak akal sehat. Mulai sekarang, apapun yang kau lakukan dan katakan harus mematuhiku, kalau tidak kau akan mati, kata Li Tianming. Tahukah kau siapa aku? Meskipun wajah Yan Rishuang merah dan bengkak, ia tetap mengangkat kepalanya dengan bangga ketika berbicara tentang identitasnya karena latar belakang keluarganya. Kebangsawanan darah semacam ini sudah ada sejak lahir. Ia adalah tokoh penting di Istana Dewa Bulan Bintang dan telah menikmati penghormatan tertinggi sejak kecil. Bukankah dia hanya seorang jenius kecil dari Istana Dewa Bintang Bulan? Dia hanyalah lawan yang kalah. Li Tianming mengangkat bahu. Usiaku baru 500 tahun. Apa yang bisa dibanggakan jika kalian bersatu untuk mengalahkanku saat aku mencapai usiamu? Aku sudah akan menjadi Dewa Zeus. Yan Rishuang menggelengkan kepalanya. Saya punya lebih dari 100, bagaimana dengan Anda? Li Tianming bertanya pada Zizen. Sedikit lebih tua darimu, adik kecil, kata Zizen dengan tenang. Siapa yang tidak bisa menyombongkan diri? Yan Ri mengerutkan bibirnya, agak tak bisa berkata-kata. Sejujurnya, kakek, nenek, ayah, ibu, saudara laki-laki saya, seluruh keluarga kami adalah Dewa Zeus. Keluarga kami adalah salah satu keluarga terhebat di Xingyue Sheng. Kami telah membentuk Vena Dewa Zeus. Zhou Shenmai, Li Tianming mengangkat alisnya. Dalam keluarga bangsawan, hanya mereka yang memiliki generasi Dewa Zeus yang tak terhitung jumlahnya yang layak disebut Dewa Zeus. Keluargaku adalah Dewa Zeus Yanri. 3 bintang Zongtian, semua orang tahu tentang itu. Jadi, sebenarnya, kau tidak perlu mengendalikanku. Jika kau punya kebu dewa, kau bisa bicara langsung denganku, dan aku bisa bekerja sama denganmu. Yanri menatapnya dengan tenang. Li Tianming tertegun, lalu berkata kepada Zizen, jika dia menolak untuk patuh, pukul dia lagi. Bang bang bang. Setelah beberapa saat, Yan Rishuang berkata, jangan pukul aku. Kalau kamu tidak mau bekerja sama, ya sudah jangan. Kenapa memukulku? Tidak apa-apa memukulku, tapi jangan pukul wajahku. Bai Ye, pergi, kata Li Tianming. Bekerja sama. Di langit berbintang yang tak berpenghuni ini, tak seorang pun dapat menghentikannya menghancurkan orang ini sesuka hatinya. Mengingat kendali yang dimiliki jiwa bayi kecil atas Yan Rishuang, apakah kerjasama masih diperlukan? Mulai hari ini, semua yang menjadi milikmu adalah milikku, dan semua yang menjadi milik Yan Rizhou Shenmai-mu juga milikku. Mengerti? Tanya Li Tianming dingin pada wanita itu. Kamu bermimpi, kata Yan Rishuang dengan marah. Entah itu mimpi atau kenyataan, kita lihat saja nanti, kata Li Tianming sambil tersenyum. Alasan mengapa Yan Rishuang masih sedih dan marah adalah karena jiwa bayi itu belum mengendalikannya, dan dia tidak dapat membayangkan betapa mengerikannya jiwa bayi itu. Selama dia bisa mengendalikannya, dia akan seperti roh jahat yang memasuki mimpi, dan bahkan komunikasi telepati tidak dapat disembunyikan dari Xiao Liu. Xiao Liu, 6 sebenarnya 6. Li Tianming menghela nafas. Apakah kamu mengatakan sesuatu yang membingungkan? Ying Huo melotot. Kakak, kamu jarang bicara akhir-akhir ini, tanya Li Tianming. Omong kosong, aku kan kakak tertua. Xiao Liu baru pulang. Apa aku harus memberinya peran yang lebih banyak, kata Ying Huo bangga. Aku lihat kau sedang sibuk membicarakan cinta dengan Xiao Yuiwei, kata Li Tianming. Tidak, kau boleh punya beberapa hubungan sekaligus,
tapi orang biasa sepertiku tidak boleh mengejar cinta, kata Ying Huo dengan nada menghina. Kamu masih orang biasa. Saat mereka berdebat, jiwa bayi Bai Ye telah memasuki otak Yan Ris Huang. Yan Ris Huang sangat kesakitan dan ingin melawan, tetapi tangan besi Zi Zhen memukulnya berkali-kali, membuatnya merasa terhina. Yang membuatnya paling putus asa adalah bahwa bahkan roh jahat yang memasuki mimpinya membantu Bai Ye untuk menanamkan seluruh jiwa bayi itu ke dalam otaknya, sehingga mengambil alih kendali seluruh meridian jiwanya. Dia tidak hanya bisa menguping pikirannya, tetapi dia juga bisa mengendalikan hidupnya. Sejak saat itu, Yan Ris Huang seharusnya mengerti. Ia mendesah pelan, matanya meredup. Kejayaan keluarganya dan garis keturunan Zeus kini telah menjadi masa lalu. Sehebat apapun latar belakang keluarganya, itu tak mampu membantunya saat ini. Ia hanya bisa memeluk roh jahat yang telah memasuki mimpinya, menangis pilu, jatuh dalam keputusasaan, dan meratapi nasibnya. Apa yang kau tangisi, kau sungguh beruntung. Seharusnya kau bersyukur memiliki latar belakang keluarga bangsawan, jadi kau masih bisa berguna. Kalau tidak, kau pasti sudah mati sekarang, jadi bagaimana mungkin kau punya kesempatan untuk meratap di sini. Selanjutnya, jika anggota keluargamu menghalangiku untuk naik ke tampuk kekuasaan, Yan Ri Zhou Shenmei ini akan terbasmi. Bai Ye mencibir. Xiao Liu, apa kau protagonisnya omong kosong sekali, kata Yin Chen dengan nada menghina. Bukankah begitu? Bai Ye melengkungkan bibirnya, akulah satu-satunya protagonis, kalian semua adalah pemeran pendukung, dan akulah satu-satunya bunga merah. Kukira kau memang besar dan bodoh, umpat Yin Chen. Gagap, luruskan lidahmu sebelum bicara padaku, Tuan ke-6, kata Bai Ye sambil tertawa. Bodoh. Mereka mulai berdebat lagi. Tak peduli apapun, Yan Ris Huang menang. Li Tianming menghitung bahwa Bai Ye memiliki 2 jiwa bayi kecil di ibu kota ilahi nomor 1, 1 jiwa bayi kecil di kota Kekaisaran Tianming, ditambah 2 jiwa bayi kecil Yan Ris Huang, totalnya ada 5 di luar. Jadi sekarang hanya tinggal 4 jiwa bayi kecil yang mengikutinya. Dibandingkan dengan kondisi terkuatnya, itu pasti sedikit lebih buruk. Tetapi untungnya ia memiliki peningkatan garis 5 juta makhluk hidup, jadi kekuatan tempur jiwa terjamin. Tidak ada cara untuk membubarkan jiwa-jiwa bayi. Sebagian dari nilai Yin Chen dan Bai Ye dapat digunakan di area non-pertempuran, dan efeknya akan jauh lebih baik. Meskipun jumlah jiwa bayi lebih sedikit, 20 juta keturunan Yan dan Huang akan segera dikirim ke rerun Dewa Bintang Neutron. Masih ada ruang untuk peningkatan kekuatan tempur Bai Ye dan aku. Li Tianming sebelumnya berpikir bahwa tidak akan ada ruang baru setelah pertempuran uji coba di Istana Kaisar Zeus. Dia tidak menyangka Zhan Tianfeng akan begitu kejam dan langsung mengirim 20 juta. Dengan levelku saat ini, kecil kemungkinan aku bisa menembusnya dalam waktu singkat, dan bahkan lebih tidak stabil lagi. Jika aku ingin menyelamatkan lebih banyak orang, aku hanya bisa mengikuti jejak Kaisar Laut Bintang dulu. Kedua jalur ini tidak saling bertentangan. Selama Li Tianming tidak melupakan bahwa ranah dan kekuatan tempurnya sendiri adalah fondasinya, dan tidak terlalu percaya tahayul tentang kekuatan tempur Kaisar Laut Bintang, semuanya akan baik-baik saja. Dia masih peduli untuk menembus ranahnya sendiri. Tentu saja, keinginan kuat untuk meningkatkan diri ini banyak berkaitan dengan kerendahan hati dan kecilnya tubuh seseorang. Rerun Dewa Sangsing ini adalah dunia para raksasa. Menatap orang setiap hari, leherku rasanya mau patah. Perasaan tidak berarti itu justru membuat orang-orang merasa sangat tidak nyaman. Sekalipun Li Tianming bisa mengalahkan Dewa Bintang Iguk-guk yang besar ini, ia tetap merasa tidak nyaman. Terlihat betapa represifnya Dewa Bintang Yujing di Sangsingsu. Selain keturunan Yan dan Huang, cara lain untuk memperkuat diri dalam waktu singkat adalah di alam ilahi abadi. Ada juga jiwa bumi dan jiwa kehidupan Bai Ye. Yang satu memiliki 27 jiwa bayi kecil, dan yang satunya lagi memiliki 45 jiwa bayi kecil, yang jauh lebih besar daripada ukuran jiwa surgawi ini. Setelah semuanya diturunkan, akan ada 81 jiwa bayi kecil. Jiwa bumi dan jiwa kehidupan masih belum mencapai tahap kultivasi simbiosis. Mereka telah mencapai batas tertinggi. Sayang sekali aku tidak bisa membawa 5 juta keturunan Yan Huang ini ke ibu kota ilahi abadi sekaligus. Kalau tidak, dengan kekuatan tempurku dan jiwa surgawi, kurasa kita mungkin bisa menandingi jiwa bumi. Meskipun kecepatan transmisi arai 10.000 bintang surgawi dan arai sihir teratur cepat, ukurannya berbeda dari kapal Dewa Laut Bintang. Ibu kota Dewa Abadi berada di jurang dunia asing, yang memang bukan tempat yang bisa dijangkau kapal Dewa Laut Bintang. Untuk menangkap jiwa bumi, Li Tianming juga perlu meningkatkan kekuatan tempurnya sendiri. Sekarang aku bisa melawan 4 alam turunan,
sementara di alam ilahi abadi, hanya alam ilahi ke-9 yang memiliki Dewa Zeus. Jika tidak ada Dewa Zeus di wilayah yang dikuasai jiwa bumi malam putih, daya mematikannya akan berada di puncak Dewa Bintang alam turunan. Jiwa surgawi dan aku masih harus menjadi jauh lebih kuat. Sebelum itu, Zizen hanya dapat menjaga ibu kota ilahi nomor 1 terlebih dahulu. Tempat itu memang krusial. Jika terbongkar, bahkan berita hilangnya kolam dosa asal akan menyebar ke seluruh rerun Dewa Bintang atas. Saat itu, bukan hanya akan sulit bagiku untuk mendapatkan rerun Dewa turunan, tapi aku bahkan mungkin akan diburu dan dibasmi sampai ke dinasti takdir surgawiku. Sekarang, Yanri Suang dan Istana Kaisar Zusen sudah selesai. Long Qian berkata bahwa banyak tanda pada kapal Dewa Laut Bintang mereka yang menuju rerun Dewa Bintang tertanam di batas Laut Bintang. Bahkan jika kita merebut inti batasnya, koordinatnya akan terbongkar. Jadi, meskipun Istana Kaisar Zeus ini juga berada di tingkat penciptaan, ia tidak bisa digunakan. Meskipun Li Tianming tidak bisa menggunakannya, ia tetap mengintegrasikan inti batas dan membuka peta bintang Istana Kaisar Zeus. Wah! Orang ini bisa membuka lubang cacing. Alasan Istana Kaisar Zeus tidak membuka lubang cacing untuk kembali ke Istana Bintang Bulan adalah karena Istana Bintang Bulan terlalu dekat dengan rerun Dewa Bintang Neutron. Membuka lubang cacing untuk kembali adalah pemborosan sumber daya bintang, dan kecepatannya tidak dapat ditingkatkan dalam jarak sependek itu. Dunia seluas Istana Dewa Bintang Bulan tidak jauh dari sini, tapi aku bahkan tidak bisa melihat sedikit pun dari sini. Rerun Dewa Bintang atas ini terlalu gelap. Keheningan dan kegelapan semacam ini sungguh menakutkan, dan tampaknya ada jebakan di mana-mana. Untungnya, ada Yin Chen. Li Tianming pertama kali melihat peta bintang. Tidak ada bintang Dayan 49. Hal ini membuatnya sedikit kecewa. Jika demikian, dia mungkin akan mencoba menggunakan Istana Dewa Zeus untuk menemukan Ye Ling Feng terlebih dahulu. Ini menunjukkan bahwa rerun Dewa Bintang atas terbagi menjadi beberapa wilayah dan kekuatan. Meskipun lubang cacing ada di sana, tidak semua kapal Dewa Laut Bintang dapat pergi kemanapun tanpa hambatan. Misalnya, Istana Dewa Zeus seharusnya tidak memiliki wewenang untuk pergi ke 49 bintang Dayan. Tidak punya pilihan, Li Tianming melirik peta bintang dan menemukan bahwa ini adalah sebuah area. Ada sekitar ratusan bintang di area tersebut, yang sebagian besar merupakan dunia sumber bintang tingkat penciptaan. Di antara semuanya, 3 bintang di tengah langit relatif dekat ke tengah, dan di tengah area ini, terdapat tanda bintang berwarna abu-abu hitam. Dunia sumber bintang tingkat semesta segudang. Bintang neraka 9 lapis. 9 tingkat neraka. Nama ini terdengar sangat familiar. Benua Yan Huang, hantu dan dewa, Bodhi. Namun jelas, keduanya tidak ada hubungannya. 9 neraka hanyalah dunia kecil dari asal bintang bulan yang jatuh, tetapi bintang 9 neraka ini mungkin adalah 9 neraka yang sebenarnya. Ketika Li Tianming memikirkan Zhan Tianfeng, pikirannya menjadi sangat jernih. Dunia tingkat semesta yang tak terhitung jumlahnya ini seharusnya milik para hantu dan dewa. Karena itu, area di peta bintang ini seharusnya dikuasai oleh klan Dewa Perang. Seharusnya garis keturunan klan Dewa Perang tingkat atas seperti Zhan Tianfeng. Dan bintang neraka 9 lapis itu adalah dunia neraka para Dewa Zeus. Aku penasaran apakah Xiaoba akan gembira saat dia pergi ke sana, akankah dia benar-benar lahir. Melihat peta bintang ini, Li Tianming sudah menantikannya. Bagi Zhan Tianfeng, planet neraka 9 lapis, yang hampir seluruhnya dihuni oleh Dewa Zeus, juga merupakan dunia mimpi utama, bukan? Namun, dunia tingkat Wanzu yang ingin dituju Li Tianming sebelumnya adalah Dayan 49 bintang. Menyelamatkan nyawa itu penting. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain menyerahkan Istana Kaisar Zeus. Li Tianming menggunakan inti batas Istana Kaisar Zeus untuk mengupas satu persatu ruang pelatihan yang berisi jiwa surgawi Zeus tingkat bintang dan tingkat bintang laut. Kirim mereka semua ke matahari. Mengikuti perintah Li Tianming, Long Qian dengan cepat menjatuhkan sekelompok naga iguk-guk, dengan puluhan orang membawa ruang pelatihan satu persatu. Kami orang biasa sangat bahagia hari ini. Itu sangat hebat. Jiwa Zeus. Bagi mereka, ini adalah sesuatu yang hanya ada dalam mimpi, tetapi hari ini, mereka membawanya pulang satu persatu. Mulai sekarang, mereka yang telah menderita sepanjang hidup mereka akan dapat menikmati sumber daya yang baik. Ditambah dengan artefak Tianyuan, sumber ketertiban, teknik dan strategi pertempuran yang direbut Li Tianming dari 3 sekte utama, sumber dayanya hanya akan bertambah. Yanri menyaksikan mereka keluar dari tempat itu dengan mata mati rasa, hatinya berdarah. Istana Kaisar Dewa Zeus.
Jiwa-jiwa surgawi ini semuanya adalah harta karun di Istana Dewa Bintang Bulan, terutama 3 jiwa surgawi bintang laut. Mereka adalah jiwa surgawi Dewa Zeus tingkat atas yang dianugerahkan oleh bintang neraka 9 lapis. Sudah hilang. Biasanya, Istana Kaisar Zusen hanya ada di Istana Dewa Bintang Bulan, memberkati dunia dan tidak pernah dirampok. Hari ini, tidak ada lagi. Yang lebih menyedihkan adalah Li Tianming memanfaatkannya dan mengambil cincin Sumeru beserta semua barang berharga di dalamnya. Untungnya, dia tidak mengambil roda ilahi matahari dan bulan, yang menjamin kekuatan tempurnya. Namun, Yan Rishuang langsung berpikir dengan putus asa selanjutnya, dia pasti akan membiarkanku berurusan dengan orang-orangnya sendiri. Jika Anda memikirkannya baik-baik, hidup Anda mungkin hancur. Namun jika dipikirkan lebih cermat, jika Anda meninggal, hidup Anda akan berakhir. Siapa mereka? Mata Yan Ri bergetar. Seseorang yang ditakdirkan untuk menentang hukum alam. Bai Ye tiba-tiba berkata dalam hatinya. Apakah kau mengintip pikiranku? Tanya Yan Rishuang datar. Apa maksudmu mengintip aku? Mengawasi dengan terang-terangan? Kata Bai Ye dengan nada menghina. Yan Rishuang, saya menyerah. Akhirnya, Li Tianming meninggalkannya di rerundewa Istana Kaisar Zeus dan bertanya, apakah kau sudah mengirim orang untuk menjemputmu? Zhan Tianfeng dan Luo Risuanli keduanya datang ke sini. Yan Rishuang menjawab dengan jujur. Baiklah, biarkan mereka membawamu ke rerundewa bintang neutron. Jangan pergi, aku butuh bantuanmu untuk membasmi mereka nanti. Kata Li Tianming sambil tersenyum. Yan Rishuang tidak berani berpikir terlalu banyak, monster dalam pikirannya masih ada. Beritahu orang tua dan tetua kalian bahwa kalian mengusir musuh, tetapi Istana Kaisar Zeus dirampok. Katakan kepada mereka untuk tidak mengkhawatirkan keselamatan kalian. Musuh itu kekuatannya biasa saja, dan hanya kapal Dewa Laut Bintang yang aman, kata Li Tianming. Yan Rishuang hanya bisa mengangguk. Ledakan. Setelah Li Tianming selesai berbicara, dia mengendarai pemakaman Kaisar 9 Naga dan menghilang ke langit berbintang. Aduh, Yan Rishuang meringkuk di langit berbintang yang gelap, menatap roh jahat yang telah memasuki mimpinya dan mendesah berulang kali. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Yan Rishuang. Biarkan saja, Bai Ye tiba-tiba berkata dalam hatinya. Yan Rishuang, dia mengerti sepenuhnya. Mulai sekarang, akan selalu ada monster di sekitarnya dan roh jahat yang memasuki mimpinya. Segera, kapal perang laut bintang Sunset Xuanlin Nine Suns, yang berbentuk seperti naga jahat 9 matahari, mengunci lokasi rerundewa Istana Kaisar Zusen dan turun. Selama kurun waktu ini, luka fisik Yan Rishuang telah sembuh. Dia berdiri dengan dingin, dan segera mendapatkan kembali penampilannya yang bangga dan halus, dan pergi ke arah Zhan Tianfeng dan Luo Risuanli. Jiwa surgawi telah dicuri, kata Yan Rishuang dingin. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Zhan Tianfeng. Apakah sepertinya ada yang salah? Tanya Yan Rishuang. Syukurlah kau baik-baik saja. Zhan Tianfeng mengangguk. Ia melirik rerundewa Istana Kaisar Zeus dan mengerutkan kening dalam-dalam. Kapal Dewa Laut Bintangnya memang sangat mengesankan. Tapi bagaimana mungkin mereka bisa mengunci lokasi Istana Kaisar Zeus dan mencegatnya dengan begitu akurat? Aku tidak tahu. Yan Ri menggelengkan kepalanya. Semoga beruntung, tanya Luo Risuanlai. Yan Rishuang berkata, ini jelas bukan keberuntungan. Mungkin ada hubungannya dengan Li Tianming yang singgah di Istana Kaisar Zeus dan meninggalkan jejak. Seharusnya begitu. Zhan Tianfeng mengangguk. Para budak terkutuk ini telah merampok Istana Kaisar Zeus. Orang tuaku sangat marah pada Istana Dewa Bintang Bulan dan telah memerintahkan kami untuk menangkap para budak ini dengan segala cara. Kata Yan Rishuang dingin. Ya, Luo Risuanlai mengangguk. Dia dan Singkenlah yang bertanggung jawab atas masalah ini. Aku juga tidak akan pergi. Kata Yan Rishuang penuh kebencian. Dengan bantuan Nona Yanri dan Nona Suang, para budak ini seharusnya tidak punya cara untuk melarikan diri. Mata Zhan Tianfeng sedikit berbinar. Aku hampir membasmi Li Tianming hari ini. Dia punya binatang pendamping bertipe jiwa, yang berjuang mati-matian untuk menghalangi roh jahat mimpiku, sehingga dia bisa kabur, kata Yan Rishuang. Kekuatan orang-orang ini memang aneh, tapi itu bukan di luar kendali kita. Masalah utamanya adalah kapal Dewa Laut Bintang, yang benar-benar merepotkan. Kapal itu meledakkan Istana Kaisar Zeus dengan begitu mudahnya. Luo Risuanlai memandangi rerundewa Istana Kaisar Zeus. Ia merasa bahwa 9 yang tidak akan mampu menahan pertempuran sekeras itu. Kita harus menyingkirkan mereka sesegera mungkin, kalau tidak, ini akan memalukan, kata Zhan Tianfeng dingin. Zhan Tianfeng, apakah budak-budak yang kau atur sudah berangkat? Tanya Yan Rishuang.
Gelombang pertama yang jumlahnya lebih dari 9 juta sudah berangkat. Kakak saya sendiri yang mengantar mereka ke sini, kata Zhan Tianfeng. Zhan Tianlei, Yanri mengangkat alisnya. Dia cukup berbakat. Yan Rishuang melirik sisa-sisa istana Kaisar Zeus. Tapi, bukankah dia akan dicegat sebelum mencapai rerun Dewa Bintang Neutron? Zhan Tianfeng menggelengkan kepala dan tertawa, bagaimana mungkin rerun Dewa Bintang Neutron begitu besar lagi pula? Begitu dia mendekat, kita akan berangkat untuk menyambutnya. Ayo kita kembali ke rerun Dewa Bintang Neutron dulu. Singken satu-satunya di sana saat ini. Aku khawatir para budak ini akan melancarkan serangan mendadak dan merebut bintang neutron. Luo Rigui yang menggertakkan giginya. Kekuatan tempur gabungan mereka mungkin setara dengan seorang kultivator alam turunan tingkat 8. Tidak akan sulit menghadapi mereka, tapi kita masih perlu menemukan cara untuk menghadapi kapal Dewa Laut Bintang. Kanan, yang paling membuat mereka pusing adalah pemakaman Kaisar Sembilan Naga. Intersepsi ini membuktikan hal ini. Pada saat ini, Luo Rishuanlai berkomunikasi menggunakan batu komunikasi. Ada tanggapan terbaru dari Istana Ilahi Xingyue. Kata Luo Rishuanli. Apa Yan Rishuang bertanya dengan gugup. Dikatakan di atas, jika kita masih tidak bisa menyelesaikan masalah dengan mengandalkan budak-budak Zhan Tiansheng, mereka akan mengirim Zeus. Kata Luo Rishuanli sambil tersenyum. Adakah yang bilang siapa yang bersedia datang bagi Zeus? Beberapa suku budak dan istana kekaisaran Zeus terlalu kecil. Seperti menggunakan palu godam untuk memecahkan kacang, kata Zhan Tianfeng ringan. Jelas, dia ingin melakukannya sendiri. Dia telah bertemu Li Tianming dan Zi Zhen dan merasa itu tidak sulit. Sebenarnya, yang ada di pikirannya saat ini adalah Yan Rishuang telah gagal menangkap Li Tianming dan membiarkan begitu banyak jiwa surgawi direnggut. Ia benar-benar pecundang. Namun, dengan imajinasinya, dia tidak dapat membayangkan bahwa ada monster seperti jiwa bayi kecil yang dapat mengendalikan anak berbakat seperti Yan Rishuang. Sepertinya Dewa Zeus Fen Tianhe berniat datang, kata Luo Rishuanlai penuh semangat. Kakak Fen Tianhe dia pemalas banget. Yanri mengerutkan kening. Jelas, dia datang untukmu, kata Luo Rishuanlai sambil tersenyum, dia dianggap sebagai Dewa Zeus termuda di istana Dewa Xingyue, dan dia masih lajang. Ada satu hal yang tidak dikatakan Luo Rishuanlai, yaitu Fen Tianhe pasti sedang menunggu Yan Rishuang menjadi dewa alam semesta. Mendengar nama Fen Tianhe, tatapan Zhan Tianfeng menjadi dingin, dan ia benar-benar menyerah. Wanita di depannya begitu mulia, dan dikejar oleh seorang Beastmaster setingkat Dewa Zeus. Bagaimana mungkin ia menginginkan romansa sesaat tanpa tanggung jawab? Kecuali dia juga Zeus. Namun, masalah yang tak terpecahkan adalah jika ia adalah Dewa Zeus, maka ia tak akan sebanding dengan Dewa Bintang. Jika demikian, ia akan meledak dan membasmi Dewa Bintang. Tingkat kehidupan berbeda. Jadi meskipun itu adalah Dewa Zeus Fen Tianhe, dia hanya bisa menunggu. Ini adalah kisah cinta Sang Xingsu. Realistis dan sesuai ukuran. Ayo kembali ke rerun Dewa Bintang Neutron. Yan Rishuang tak berkata apa-apa lagi dan menaiki Jiuyang. Sisi lain. Aku pergi sekarang. Hati-hati ya mulai sekarang. Zi Zhen berdiri di depan Sui Shen, menatap Li Tianming dengan sepasang mata ungu, air mata samar-samar mengalir di matanya. Tidak tega meninggalkanku. Li Tianming terlalu kecil di depan wajahnya, seperti serangga di wajahnya. Ya, Zi Zhen cemberut, tapi aku masih harus segera kembali untuk mencari uang demi menghidupimu dan seluruh keluargamu. Modal ilahi nomor 1 sangatlah penting. Aku juga tidak tega meninggalkanmu, kata Li Tianming serius. Aku tidak percaya. Zi Zhen memelototinya. Lupakan saja. Aku terlalu malas berdebat denganmu, membosankan. Aku akan segera membagikan rerun Dewa Ordo dan rerun Dewa Turunan yang kubawakan untukmu kali ini. Tidak perlu berhemat. Ibu kota ilahi nomor 1 memproduksinya setiap hari. Aku akan mengirimkannya kepadamu sesekali. Jika ada yang bagus, kamu bisa menggunakannya terlebih dahulu, kata Li Tianming. Saya mengerti. Zi Zhen mengangguk. Dia berdiri di atas mata bintang yang bergerak, dan cahaya mata bintang itu telah menyelimuti dirinya. Cepat pergi ke Iguk-guk, katanya akhirnya. Apakah kamu cemas? Tanya Li Tianming sambil tertawa tertahan. Omong kosong. Zi Zhen menggertakkan giginya dan berkata, cahaya dari mata bintang itu telah menelannya. Kamu terlalu muda sekarang, dan membosankan untuk dilihat. Suaranya bergema di Sui Shen yang kosong. Di langit Upper Star Ruins yang gelap, sunyi, dan tak berbatas, seekor naga mekanik berkepala 9 yang dingin dan menakutkan tengah mengitari Neutron Star Ruins, menyebarkan sejumlah besar bintik cahaya perak kecil saat ia berlayar.
Titik-titik cahaya perak kecil itu sebenarnya adalah partikel debu perak. Mereka bertransformasi menjadi bentuk evolusi terbaru mereka, cacing nebula. Cacing nebula ini tampak seperti debu antar bintang, yang bisa berukuran besar atau kecil, bisa berkumpul menjadi bintang-bintang yang pecah, atau bisa juga tak terlihat seperti debu. Di dunia yang mati seperti Sang Xingsu, kapal perang laut bintang yang berlayar tidak dapat mendeteksi benda ini sama sekali. Cacing nebula memiliki dua keuntungan. Pertama, kemampuan difusinya kuat. Setelah Li Tianming menggunakan pemakaman Kaisar Sembilan Naga untuk mengguncangnya, ia mampu terbang keluar satu persatu, menangkap sedikit energi sumber bintang di kekosongan rerun dewa bintang atas, dan menyesuaikan posisinya dengan gaya tolak atau tarik. Kemampuan bertahannya sangat kuat dan sangat tahan lama. Dalam hal batas ukuran, mode Silver Dust dan White Knight berbeda. Misalnya, partikel benih jiwa White Knight tidak dapat dipisahkan dari dunia fana dan melayang sendirian di alam semesta yang seperti jurang. Keunggulan kedua adalah bidang pandangnya yang lebih luas dan strukturnya yang khusus, sehingga dapat dengan jelas merasakan getaran kekuatan di langit berbintang. Ia juga dapat mendeteksi jika ada orang atau kapal laut berbintang yang lewat dalam jarak jauh. Pada saat ini, Li Tianming sedang berlayar di sekitar rerun dewa bintang neutron, menyebarkan sejumlah besar serangga nebula debu perak berulang kali, untuk sepenuhnya mengendalikan penglihatan rerun dewa bintang neutron. Dalam peperangan antar bintang, pentingnya visi global merupakan hal yang paling penting, dan ini adalah metode yang tidak dapat dipahami sama sekali oleh otak musuh. Tidak ada solusi. Karena tidak ada solusi, kita harus memanfaatkannya. Selama aku menjalani ujian di Istana Kaisar Zeus, Yin Chen terus menyelinap ke berbagai benua bintang di rerun dewa bintang neutron, melahap biji tak terbatas dan biji keberuntungan sendirian. Dia bahkan melahap seluruh 100 triliun berat tubuhnya setelah evolusinya. Mata Li Tianming berpandangan jauh. Harus dikatakan bahwa Yin Chen sekarang adalah keberadaan yang menakutkan dalam hal ukuran. Sebagian besar tidak berada di ruang pendamping Li Tianming, dan sekarang ruang pendamping ditempati oleh Xiao Ba. Debu perak yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di beberapa benua bintang yang terpencil. Li Tianming secara pribadi pergi untuk mengambilnya, lalu menggunakan pemakaman Kaisar Sembilan Naga untuk menyebarkannya ke langit berbintang di sekitar rerun dewa bintang neutron. Hanya dalam beberapa hari, wilayah di sekitarnya, yang luasnya lebih dari 10 kali lipat rerun dewa bintang neutron, hampir tertutup, kan tanya Li Tianming kaget. Binatang-binatang purba yang kacau ini menjadi semakin menakutkan saat belenggu garis keturunan mereka terbuka, terutama setelah transformasi terakhir, bagian dari kekuatan tempur Li Tianming yang menjadi milik mereka meningkat secara dramatis. Sekarang, simulasi spiritual dan teknik bertarungnya agak ketinggalan zaman. Terkadang Li Tianming terlalu malas untuk menggunakannya dan hanya menggunakan kekuatan magisnya untuk membombardir lawan, menyebabkan mereka mati lebih cepat. Aku penasaran seperti apa situasinya nanti setelah mereka menjadi Dewa Zeus dan menyelesaikan transformasi penting mereka belum lagi Dewa Zeus, bahkan Dewa Bintang dari alam evolusi pun akan mengalami perubahan besar. Li Tianming pastinya adalah orang yang paling menantikannya. Aku perlu berlatih lebih giat lagi untuk mengasah kesadaran spiritualku, kemampuan sihirku, teknik bertarungku, dan sebagainya. Kalau tidak, kalau kita tidak bergabung dengan mereka, kita tidak akan bisa bertarung sama sekali. Di antara banyak ciptaan Li Tianming, pada akhirnya, binatang buas kuno masih yang paling tangguh. Masih ada waktu. Teruslah jangkau wilayah yang lebih luas. Li Tianming terus mengemudikan pemakaman Kaisar Sembilan Naga, seolah-olah memercikkan air ke belakang, menyebabkan debu perak beterbangan. Mengapa dia melakukan hal itu? Tentu saja, tujuannya adalah untuk memastikan semua orang, pasukan, dan kapal laut bintang yang menuju rerun dewa bintang neutron tidak akan luput dari pandangannya. Mata langit berbintang. Li Tianming tidak peduli dengan yang kuat. Yang lemah tentu saja akan merampok orang di jalan. Sampai aku mendapatkan bintang neutron. Li Tianming ingin menciptakan perbedaan waktu. Jika dia bisa membasmi 3 orang dari alam turunan ke-8 di rerun dewa bintang neutron sebelum kedatangan Dewa Zeus, Sungai Ventian, itu sudah cukup. Zhan Tianle hampir 9 juta keturunan Yan dan Huang tatapan Li Tianming sangat dingin. Kita harus mengalahkan mereka apapun yang terjadi. Jadi, teruslah perluas wawasan Anda. Mungkin saat mereka berkembang, mereka bahkan akan menemukan istana ilahi Zantian. Berbisik, Li Tianming berbalik. Dalam cahaya redup, gadis berambut sewarna bulan berdiri di belakangnya, matanya menatap langit berbintang yang gelap bagai jurang. Kakak Li Qingyu menatapnya. Kamu bilang kamu juga punya roda neraka, tanya Li Tianming. Dia sebelumnya sibuk mencegat istana Kaisar Zeus,
dan kemudian dengan cepat mengatur bidang penglihatan, dan dia hanya punya waktu luang sekarang. Ya, Li Qingyu sedikit malu. Tidakkah kau melihatnya? Li Tianming menatapnya. Ia ingat bahwa Zhan Tianfeng memiliki roda hitam di dadanya, yang tidak bisa ditutupi oleh pakaian. Roda neraka klan Dewa Perang ada di dada pria dan di punggung wanita. Li Qingyu mengerjap. Wah, ini tidak akan memengaruhi pemberian makan anak. Sungguh rencana yang cerdas. Li Tianming tertawa terbahak-bahak. Yah, karena aku mewarisi 8 jenis darah Zeus, garis keturunan saling menekan, jadi roda neraka berada dalam keadaan tersembunyi. Aku belum berani menggunakannya, kata Li Qingyu sambil sakit kepala. Apa yang terjadi pada Li Wushuang di masa lalu meninggalkannya dengan beban psikologis. Belum lagi roda neraka yang menakutkan dan mencekam, ia bahkan belum pernah mencoba transformasi klan Dewa Perang yang berkepala 3 dan berlengan 6. Bagaimana kau memilih kolam dosa asal ayah angkatku? Sangat mesum, kenapa tidak biarkan saja dia menjadi 8 dewa manusia? Li Tianming menggelengkan kepalanya. Ya, menyebalkan sekali. Li Qingyu juga kehilangan kata-kata. Tapi, Kak, meskipun aku belum pernah menggunakan roda neraka ganda ini, sepertinya aku mengerti esensinya. Ceritakan padaku, tanya Li Tianming penasaran. Setiap anggota klan Dewa Perang dengan garis keturunan setingkat Zeus dapat membuka roda neraka tingkat 2 atau lebih. Ini pada dasarnya adalah saluran dunia. Klan Dewa Perang dapat berkomunikasi dengan makhluk istimewa yang disebut hantu di dunia lain melalui tubuh mereka, sehingga membentuk hubungan kontraktual alami. Dengan membuka roda neraka, Anda dapat memanggil hantu, dan hantu juga sangat bersedia datang karena mereka suka memakan manusia. Jelas Li Qingyu. Sungguh menakjubkan. Ini bukan sistem kultivasi simbiosis, atau bahkan kontrak dewa darah, melainkan hubungan kontraktual sejati. Klan Dewa Surgawi pada dasarnya membangkitkan hantu dari dunia khusus. Li Tianming mengangguk. Long Qian, yang kebetulan berada di dekatnya, menambahkan, ada teori bahwa nama dewa hantu berasal dari hantu. Dewa bintang yang dapat berkomunikasi dengan hantu adalah dewa hantu. Ini hanya pendapatnya, Ibel jahat kuno itu juga menyebutkan pencipta hantu dan dewa, mengatakan bahwa makhluk-makhluk itu adalah nenek moyang para hantu dan dewa. Tentu saja, mungkin juga sang pencipta hantu dan dewa berkerabat dengan hantu ini. Ibel jahat kuno Wu Yu sendiri berantakan. Ia bahkan tidak bisa menjelaskan situasinya sendiri dengan jelas, dan ingatannya hanya sedikit lebih baik daripada Ying Huo dan yang lainnya. Ngomong-ngomong soal kombinasi, aku tahu sedikit tentangnya, dan mungkin berguna untukmu, saudaraku, kata Li Qingyu. Oh, bukankah terakhir kali hantu pemutar roda itu lari saat melihatmu? Namun, begitu ia menyatu dengan Zhan Tianfeng, kekuatannya akan dikendalikan oleh Zhan Tianfeng. Saat itu, ia mungkin tidak memiliki banyak kesadaran independen dan mungkin tidak akan lari, kata Li Qingyu. Gabung. Li Tianming mengangkat alis. Apakah mirip dengan metode fusi antara aku dan binatang pendampingku? Agak mirip, tapi klan Dewa Zhantian akan lebih teliti. Hantu-hantu ini akan merasuki tubuh mereka, menyebabkan transformasi lebih lanjut, dan mereka akan memasuki keadaan kekerasan, kekejaman, dan kekejaman. Agak mirip dengan apa yang terjadi setelah Suster Zizen membuka banyak mata istana, kata Li Qingyu. Long Qian tidak begitu mengerti, tapi Li Tianming tahu bahwa apakah hantu roda itu melarikan diri atau tidak, itu sangat penting baginya. Dia ingin menangkap hantu dan memberikannya kepada Xiao Ba untuk dicoba. Maka, ia berkata kepada Li Qingyu, mulailah roda neraka sekarang dan tangkap hantu untuk mencoba menggabungkan meridian. Aku ingin melihat apakah aku bisa mengusirnya. Li Qingyu berkata dengan wajah getir, kakak, jangan lakukan itu. Ya, tentu saja. Jangan khawatir, aku bukan Xiao Feng. Aku tidak keberatan dengan keburukanku. Li Tianming tersenyum dan melambaikan tangan padanya. Aku akan membawamu ke tempat terpencil. Tidak apa-apa. Li Qingyu menggertakkan giginya dan akhirnya setuju sambil cemberut karena kamu baru saja memberiku artefak Kaisar Tianyuan, aku berjanji padamu. Senjata suci yang dimilikinya direbut dari Xing Han. Senjata itu bernama Ibel Bulan dan sangat mematikan. Senjata itu mungkin akan sangat berguna baginya sebelum ia mencapai alam turunan kelima. Li Tianming membawanya ke ruang rahasia pemakaman Kaisar Sembilan Naga. Silakan mulai pertunjukan kalian, kata Li Tianming sambil tersenyum. Kakak, apakah ada orang lain di sini? Tanya Li Qingyu. Ying Huo, Miao Miao, Lan Huang, Xian Xian, Bai Ye, dan Jiji berkata serempak tidak seorang pun. Kami bukan manusia. Li Qingyu, jangan khawatir tentang hal-hal bodoh ini, kata Li Tianming. Baiklah,
Li Qingyu menggertakkan giginya. Roda neraka klan Dewa Perang sebenarnya adalah simbol bakat bawaan mereka. Bakat itu tidak akan pernah berubah sepanjang hidup mereka. Legenda mengatakan bahwa dunia yang mereka ajak berkomunikasi terbagi menjadi beberapa lapisan. Roda neraka kedua hanya dapat menemukan dan memanggil hantu di tingkat terendah. Setelah memanggil, jenis hantu tidak dapat diubah, tetapi seiring bertambahnya kekuatan seseorang, seseorang dapat berkomunikasi dengan hantu yang lebih kuat dari jenis yang sama. Maksudmu, kalau aku membasmi hantu roda Zhan Tianfeng, apakah dia bisa muncul lagi lain kali? Tanya Li Tianming. Itu tidak akan berhasil. Begitu seseorang mati di roda neraka, tidak akan ada hantu yang mau datang. Ini urusan sukarela kedua belah pihak, kata Li Qingyu. Baiklah, artinya jika Zhan Tianfeng memilih hantu pemutar roda, maka ia harus membiarkan hantu pemutar roda bertarung untuknya selama sisa hidupnya, kecuali ia bisa mendapatkan roda neraka baru. Pada saat yang sama, semakin kuat dia, semakin kuat pula hantu roda yang bertarung untuknya, dan mereka bukanlah orang yang sama. Dunia ini penuh keajaiban. Kalian sungguh layak menjadi klan surgawi. Kalian punya metode inti. Li Tianming pernah melihat klan langit fantasi dan klan langit perang sebelumnya, dan klan langit ibel, dengan metodenya yang mirip dengan klan kegelapan, setara dengan mereka dan jelas tidak jauh lebih buruk. Jadi ketiga ras surgawi agung ini, cukup menarik. Saudaraku, aku mulai. Kata Li Qingyu, santailah sedikit. Bersikap baik dan lembut di saat normal saja sudah cukup. Sedikit brutal di medan perang juga tidak apa-apa. Lihat Zizen, dia memang ganas, tapi bukankah dia sangat imut? Kata Li Tianming sambil tersenyum. Benar sekali, Li Qingyu tersenyum. Jika Xiao Feng berani bicara omong kosong, aku akan membantumu menghajarnya, kata Li Tianming. Dia tidak akan berani. Li Qingyu mendengus. Jelas sekali dia sangat yakin akan hal ini. Ayo kita lakukan, kata Li Tianming, lalu menundukkan kepalanya dan berkata kepada peti mati abu-abu di ruang pendamping, sayangku, jika kau benar-benar ingin menikmati makanan enak, jangan terlalu tidak sabar seperti terakhir kali. Jika faktanya membuktikan kau tidak akan menakuti mereka setelah mereka menyatukan meridian mereka, maka akan ada makanan. Peti mati berwarna abu-abu itu tampaknya mengerti apa yang dikatakannya, dan mata ikan mati di peti mati itu berkedip sedikit. Tentu saja, hantu hari ini adalah metode bertarung adikku. Aku tidak bisa membiarkanmu memakannya. Ini hanya ujian. Selama ujiannya berhasil, ikuti aku, dan kau boleh makan sebanyak yang kau mau di masa depan. Kata Li Tianming sambil terkekeh. Saat dia berbicara, Li Qingyu telah menyalakan roda neraka. Ia menghadap Li Tianming, sehingga Li Tianming tidak bisa melihat pemandangan di belakangnya. Ia hanya bisa melihat gelombang kabut abu-abu kehitaman mengepul dari belakangnya, menyelimuti dirinya. Berdengung. Hal ini membuat gadis seputih bulan itu tiba-tiba dipenuhi aura kematian dan pembasmi, seolah-olah ia telah berubah menjadi ibel mematikan dari neraka. Ini terjadi sebelum ia bertransformasi menjadi klan Dewa Perang berkepala 3 dan berlengan 6. Li Tianming mengerutkan kening. Terus terang, kekuatan ini membuatnya merasa sedikit jijik. Ini adalah aura kekuatan inti klan Dewa Perang. Untungnya, Li Qingyu diciptakan oleh leluhur Yan Huang yang merebut darah Dewa 8 Dewa. Dia adalah senjata ampuh untuk menghadapi 8 dewa. Hanya ketika kekuatan ini digunakan untuk dirinya sendiri, dia dapat menerimanya di dalam hatinya. Saudaraku, aku datang. Di tengah kabut kelabu, Li Qingyu tiba-tiba membuka matanya. Suara putaran roda neraka dimulai, dan embusan napas dingin tiba-tiba turun. Li Tianming mengamati dengan saksama dan melihat sepasang tangan pucat di tengah kabut abu-abu tiba-tiba menekan bahu Li Qingyu. Tak lama kemudian, sesosok hantu perempuan berpakaian putih, berambut panjang acak-acakan, dan berwajah pucat menjulurkan kepalanya dari balik bahu Li Qingyu. Dagu makhluk itu bersandar di bahu Li Qingyu, sepasang matanya yang kosong menatap ke arah Li Tianming dengan muram. Hantu Yutu tampaknya yang terkuat di roda neraka kedua. Li Qingyu menoleh, dan hantu Yutu juga menghadapinya dan menatapnya. Setengah bagian bawah tubuh hantu Yutu masih berada di dalam roda neraka, yang setara dengan setengahnya tergantung di tubuh Li Qingyu. Bukankah ini jelek? Li Tianming menatap hantu Yutu. Meskipun agak pucat, setidaknya fitur wajahnya cukup tampan. Tentu saja, Li Tianming belum siap untuk bergerak. Yang siap bergerak saat ini adalah peti mati abu-abu di ruang pendamping, yang mulai bergetar. Wah, aku beruntung, kata Li Qingyu. Hemai, Li Tianming mengingatkan. Biar aku coba. Setelah Li Qingyu selesai berbicara, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan memeluk hantu Yutu, memberi orang perasaan cinta yang mendalam antara saudara perempuan manusia dan hantu.
Segera setelah itu, Li Tianming melihat bahwa hantu Yutu telah sepenuhnya merangkak keluar dari roda neraka dan sepenuhnya menyatu ke dalam tubuh Li Qingyu. Pada saat ini, semua aura jahat dan hantu muncul di tubuh Li Qingyu, dan kekuatan tempur Li Qingyu tiba-tiba meningkat. Wajahnya pun berubah pucat, matanya retak-retak, bahkan bibirnya yang merah pun berubah putih, dan urat-urat biru menonjol di sekujur tubuhnya. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan menatap Li Tianming, niat membasmi benar-benar tumbuh dalam benaknya. Aneh sekali, tetapi ini memang metode yang ampuh. Setelah meridian digabungkan, roda neraka ditutup sementara. Ini hal yang baik, mustahil bagi hantu Yutu ini untuk kembali dengan cepat. Saat Li Tianming memikirkan ini, tubuhnya juga berubah. Mata ikan abu-abu dan mati muncul dari dadanya, menatap Li Qingyu. Tatapan Li Qingyu kosong sesaat, dan ia secara naluriah mundur selangkah. Namun, karena kesadaran hantu itu telah menurun, ketakutannya seolah tak terlihat, jadi ia masih menyeringai pada Li Tianming. Masih ada harapan. Kembalilah dan aku akan segera menangkap hantu itu untukmu. Ini adikku, bersabarlah untuk saat ini. Li Tianming menepuk dadanya. Selain Xiao Liu yang pemarah, Li Tianming juga mengira Xiao Ba adalah seorang pembuat onar. Namun, setelah Li Tianming berinisiatif untuk berbicara dengannya, Xiao Ba malah mendengarkan dan langsung menghilang. Di sisi lain, melihat ini, Li Qingyu menggunakan sisa rasionalitasnya untuk melepaskan meridian, lalu membuka roda neraka kedua dan membiarkan hantu Yutu kembali. Bisakah jumlah roda nerakamu ditingkatkan? Tanya Li Tianming. Masih banyak darah Zeus tingkat tinggi di kolam dosa asal. Ada harapan untuk meningkatkan kemampuan salah satu dari 8 dewa, tetapi mungkin aku harus mencapai alam yang lebih tinggi sebelum bisa mewarisinya, kata Li Qingyu. Baguslah, kalau sudah waktunya, kau bisa memanggil hantu terkuat. Pasti luar biasa, kata Li Tianming sambil tersenyum. Tepat saat itu, debu perak yang tak terhitung jumlahnya di sekitar berteriak serempak darurat, beritahu. Menjelaskan, mangsa, muncullah. Oh, tanya Li Tianming kepada Xiao Ba, kakak, benarkan kamu akan mendapat kejutan? Rerundewa bintang neutron. Zhan Tianfeng melintasi lautan bintang, dan tubuh raksasa setinggi 80 meter melintasi langit berbintang dan muncul di depan 9 yang milik Luo Risuanli. Nona Yan Risuang, adikku hampir tiba, kata Zhan Tianfeng kepada kapal Dewa Laut Bintang yang tampak seperti naga jahat 9 yang. Aku mengerti, suara lembut Yan Risuang terdengar dari dalam. Zhan Tianfeng tidak berkata apa-apa lagi. Ia menunggu sebentar, dan ketika melihat Yan Risuang tidak bergerak, ia bertanya, bukankah kau bilang sebelumnya akan ikut denganku menjemputnya? Ya, kata Yan Risuang dalam hati. Ayo pergi. Zhan Tianfeng menatap kapal Dewa Laut Bintang. Saat ini, Luo Risuanlai dan Xing Ken berada di gudang kargo Rerundewa Bintang Neutron. Hanya Yan Risuang yang ada di sana untuk sementara waktu. Berdasarkan kesepakatan baru mereka, kedua tetua bertanggung jawab utama atas gudang Rerundewa Bintang Neutron, sementara 2 orang muda berbakat bertanggung jawab membimbing para budak dan mengatur urusan 20 juta budak. Tunggu, suara Yan Risuang terdengar lagi dari dalam. Tunggu apa lagi? Zhan Tianfeng sedikit bingung. Ini masalah penting. Bagaimana kalau dia terlambat dan terjadi sesuatu? Berpakaianlah. Bukankah kamu perlu berdandan saat keluar dan bertemu orang? Suara Yan Risuang yang tidak menyenangkan terdengar dari dalam. Zhan Tianfeng. Ya, dapat dimengerti jika gadis-gadis selalu berdandan rapi saat pergi keluar. Kau sudah terlihat sangat baik. Zhan Tianfeng tersenyum tipis. Namun, kali ini ia datang tanpa kapal Dewa Laut Bintang tingkat atas. Hanya kapal kelas tak terbatas, jadi ia hanya bisa mengandalkan Yan Risuang untuk sementara waktu. Yan Risuang telah meminta Luo Risuanli untuk sementara menyerahkan 9 matahari kepadanya. Dengan begitu, Zhan Tianfeng dan Yan Risuang juga akan memiliki kapal Dewa Laut Bintang kelas keberuntungan. Meskipun Zhan Tianfeng memujinya, Yan Risuang mengabaikannya. Setelah beberapa saat, pintu Jiu yang akhirnya terbuka. Zhan Tianfeng melihat ke sana dan matanya tiba-tiba berbinar. Wanita itu telah berganti pakaian dengan gaun panjang yang menjuntai ke lantai. Ujungnya saja panjangnya lebih dari 100 meter, bertahtakan permata-permata berkualitas tinggi yang tak terhitung jumlahnya, bagaikan galaksi yang menyelimuti tubuhnya. Ditambah lagi dengan rambut pirangnya yang sedikit keriting dan kulitnya yang bercahaya. Yan Risuang hari ini sungguh menakjubkan dan bersinar terang di Rerundewa Bintang. Dia memang berdandan. Zhan Tianfeng sedikit terkejut. Dia hanya akan menemui adikku. Mengapa dia berdandan begitu hati-hati? Saya merasa sedikit aneh. Masuk, kata Yan Risuang,
berbalik dan berjalan memasuki pemandangan yang menakjubkan. Zhan Tianfeng melangkah cepat masuk, dan tak lama kemudian Kowloon menutup pintunya, lalu mulai beroperasi dengan keras. Meski butuh waktu lama, karena mereka telah berangkat dan Yan Ris Huang memang berpakaian sangat menarik, Zhan Tianfeng melepaskan ketidakpuasannya sebelumnya. Ini pasti putri seorang ahli binatang buas. Para wanita dari klan Dewa Zantian kita lebih berapi-api dan liar, dan tentu saja tidak sehalus yang ini. Zhan Tianfeng tersenyum kecil dalam hati, jika adikku melihat Yan Ris Huang, dia mungkin akan menyadari bahwa selalu ada orang yang lebih baik darimu. Kecantikan alami saja tidak cukup, kecantikan itu harus dihias dengan cermat. Yan Ris Huang berdiri di depan, menyalakan Jiuyang dan melaju ke depan, lalu berkata dengan tenang, adikmu Zhan Tianle, dia yang mengendarai Feng Du Ghost, kan? Ya, dia datang dari selatan. Buka peta bintangnya, kata Zhan Tianfeng. Yan Ris Huang membuka peta bintang Jiuyang. Zhan Tianfeng menunjuk ke suatu tempat yang jauh dari perbatasan Rerun Dewa Bintang Neutron dan berkata, dia akan memasuki area terang Rerun Dewa Bintang Neutron. Begitu dia memasuki area ini, dia mungkin akan terlihat. Untuk amannya, ayo kita jemput dia di sini. Rerun Dewa Bintang atas sangatlah gelap, dan pada dasarnya mustahil untuk mengungkap posisi di langit berbintang yang gelap gulita itu. Bahaya mungkin timbul jika Anda mendekati Rerun Dewa Bintang Neutron dan terkena cahaya. Namun, yang tidak diketahui Zhan Tianfeng adalah bahwa jangkauan distribusi debu perak telah mencapai beberapa kali luas Rerun Dewa Bintang Neutron. Oke, Yan Ris Huang mengangkat alisnya dan melihat ke tempat itu beberapa kali lagi. Cepatlah, adikku baru saja bilang dia hampir sampai, kata Zhan Tianfeng, berhenti sejenak, lalu tersenyum, orang ini punya kepribadian yang tidak sabaran. Kenapa kau terburu-buru? Aku baru saja menguasai 9 yang dan itu tidak akan segera datang. Kata Yan Ris Huang acuh tak acuh. Zhan Tianfeng hanya mengatakannya dengan santai, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia masih tidak senang. Wanita ini bertingkah sangat aneh hari ini. Zhan Tianfeng meliriknya dan berkata, baiklah, kalau begitu lanjutkan saja. Setelah mengatakan itu, hatinya menjadi dingin. Karena Zeus mengejarmu, ekormu sombong. Zhan Tianfeng mendengus dalam hati, siapa yang tidak bisa menjadi Zeus? Mereka semua baru berusia sekitar 500 tahun, yang tidak layak disebut di Sang Xingsu. Meskipun ukurannya sangat besar, tidak berlebihan untuk menyebut mereka anak-anak. Di beberapa tempat, dibutuhkan waktu 2000 tahun untuk dianggap muda. Tidak mungkin, Dewa Bintang Iguk-guk berumur panjang. Itu saja, dia tetap diam, menyaksikan Yan Ri yang kikuk mengendalikan 9 matahari, menabrak berbagai benua bintang, tampak kikuk namun menggemaskan. Kau belum pernah mengendalikan kapal Dewa Laut Bintang sebelumnya? Zhan Tianfeng bertanya dengan sedikit cemberut. Aku sedang sibuk berlatih, tidak, kata Yan Ris Huang ringan. Bagaimana kalau aku melakukannya, kata Zhan Tianfeng. Itu tidak akan berhasil. Ini adalah kapal Dewa Laut Bintang kelas penciptaan Istana Ilahi Xing Yue kita. Yan Ris Huang meliriknya, meskipun kau jelas tidak akan mengambilnya, tetap saja itu agak tidak pantas. Aku juga meminjamnya dari Luo Risuan Lai. Zhan Tianfeng terdiam, tetapi dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa terhadap wanita ini. Baiklah, pelan-pelan saja. Di langit berbintang yang gelap dan mati. Kapal perang laut bintang hitam yang tampak seperti kapal perang jurang melambat dan berlayar perlahan di langit berbintang. Ini hantu Feng Du. Tingkat penciptaan. Dari perspektif kapal Dewa Laut Bintang ini, Anda sudah dapat melihat titik cahaya muncul di ujung langit berbintang di depan. Apakah ini Rerun Dewa Bintang Neutron di dalam kapal hantu Feng Du? Dalam posisi yang mirip dengan mata hantu, berdiri dewa hantu perempuan setinggi 70 meter. Berbeda dengan dewa Zantian laki-laki seperti Zhan Tianfeng, dia tidak memiliki rasa sakit yang begitu kuat, tetapi warna kulitnya tampak abu-abu dan memiliki kecantikan yang mengerikan, agak seperti gadis kematian yang cantik. Meski warna kulitnya pucat, bentuk tubuhnya sangat es-asteriski dan lekuk tubuhnya menarik. Secara umum, dewa hantu perempuan dari klan Dewa Perang tidak seseram dewa hantu laki-laki, dan mereka juga memiliki pesona eksotis tersendiri. Ia juga salah satu talenta terbaik Zhan Tianfeng. Kini usianya baru 400 tahun, dan ia juga berstatus sebagai dewa tertinggi Zhan Tianfeng. Latar belakang keluarganya juga merupakan garis keturunan dewa semesta. Namanya adalah Zhan Tianle. Di belakang Zhan Tianle, di area yang remang-remang, ada lebih dari 9 juta orang berkerumun. Mereka semua menundukkan kepala, pandangan mata mereka kabur, tubuh mereka kurus, mereka kekurangan partikel bintang, dan kemauan mereka tampak tertekan. Dan, tidak seperti keturunan Yan dan Huang di Neutron Star Ruins,
kelompok orang ini dipilih, jadi tidak ada yang kuat di antara mereka. Keturunan Yan dan Huang ini pada dasarnya terkonsentrasi di wilayah Yu, dan mereka semua terbebani dengan belenggu surga. Di Sangxingsu, tempat di mana terdapat begitu banyak orang berkuasa, di mana-mana ada orang yang mampu menekan mereka, jadi sulit bagi mereka untuk menunjukkan penampilan apapun. Kita hampir sampai, semuanya. Bisakah kalian berhenti berwajah muram begitu? Zhan Tianlei melirik mereka dengan ekspresi dingin. Tuan, bolehkah saya bertanya mengapa Anda membawa kami ke sini? Seorang gadis muda baru saja berbicara ketika mata Zhan Tianlei terpaku, seolah-olah dia tidak melakukan apapun, tetapi tubuh gadis itu tiba-tiba meledak dan lenyap begitu saja. Sudah kubilang tertawa, jangan bicara. Zhan Tianlei berkata dengan ringan. Setelah selesai berbicara, ia melangkah maju tanpa melihat siapapun. Sepatu raksasa itu jatuh dan meremukkan beberapa keturunan Yan dan Huang hingga tewas. Semua orang terkejut dan wajah mereka semakin pucat. Raksasa setinggi 70 meter ini bagaikan penguasa kehidupan. Mereka perlu mendongak ke atas untuk melihat wajahnya yang agung dan mematikan. Dengan perbedaan tingkat kehidupan yang begitu jauh, mustahil untuk melawan. Lebih dari 9 juta keturunan Yan dan Huang hanya bisa melihat ke depan hantu Fengdu, di mana sebuah titik cahaya muncul dan mengembang. Sepertinya itu bintang neutron. Jadi, kesinilah kita akan pergi. Tujuan akhir tempat pemakaman, kan ku dengar mati di gua ilahi akan lebih tragis lagi. Tidak masalah, kita semua akan mati. Aku datang ke dunia ini dengan sia-sia dan menderita dengan sia-sia. Ku dengar banyak orang di istana ilahi Xingyue diselamatkan oleh Dewa Zeus Longsing. Aku iri pada mereka. Hidup mereka penuh arti. Aku hanya penasaran berapa lama lagi Dewa Zeus itu bisa bertahan. Tidak seorang pun tahu. Mereka hanya bisa berbicara dengan suara yang sangat pelan. Jika kamu meninggikan suaramu sedikit saja, kamu akan mati. Mereka menatap perempuan yang mendominasi takdir mereka dengan mata gemetar. Meskipun semua orang ingin membasminya, ternyata baginya, mereka hanyalah sekelompok lalat yang bisa dibasmi dengan sekali tampar. 7 alam turunan. Ini hampir tidak pada level kehidupan yang sama. Dapat dilihat bahwa Zhan Tianlei sedikit tidak senang. Oleh karena itu, semua orang terdiam dan tidak berani berkata apa-apa lagi. Kesedihan, kemarahan, dan kebencian di hati mereka telah terakumulasi seumur hidup, dan semua yang mereka alami hari ini bukanlah hal baru. Apa yang dapat saya lakukan bahkan jika saya tidak mau? Terus tumpuk saja, antrean tak berujung, bahkan tidak pernah ada kesempatan. Sebab di dunia ini hierarki sudah terkunci, mereka yang berkuasa selalu berada di awan-awan, sedangkan kaumnya diadili sebagai budak oleh langit, dan makna hidup harus diinjak-injak di bumi. Segala sesuatunya ditakdirkan oleh takdir. Tidak ada gunanya bersedih dan marah 10.000 kali, 10 juta kali. Kalau klan lain, pasti sudah runtuh sejak lama. Mereka masih bertahan, mempertahankan keuletan dan keberanian yang mengalir dalam darah mereka, dan masih ada api yang tak padam di kedalaman mata mereka, merindukan masa depan. Terutama baru-baru ini, keberadaan Dewa Zeus dari suku Kenu, Dewa Bulan Bintang, telah menyalakan api ini. Mereka juga tidak bermimpi untuk menggulingkan 8 dewa. Namun, Dewa Zeus membuat mereka melihat harapan dan cara untuk bekerja keras. Mereka berpikir untuk mencari setiap kesempatan untuk berlatih dan mengembangkan diri. Jika suatu hari nanti mereka bisa menjadi Dewa Zeus, bukankah mereka akan mampu melindungi rakyat mereka dengan tubuh Longsing yang agung? Dalam kegelapan, mereka saling berpegangan tangan. Meski masih banyak kegelapan di depan, kehangatan dan kekuatan tubuh teman-temanku selalu menjadi alasan bagi kami untuk bertahan. Pikiran mereka tidak luput dari pandangan Zhan Tianlei. Apakah Anda mengalami mimpi lama yang sama untuk memulai lembaran baru lagi? Zhan Tianlei tidak lagi terkejut. Kebanyakan budak yang pernah dilihatnya seperti ini. Setelah melihat mereka berkali-kali, ia merasa mereka membosankan dan bahkan agak lucu. Ini benar-benar menjijikkan. Kalau bukan karena insiden mengerikan di Rerun Dewa Bintang Neutron ini, apa aku akan bergaul dengan sekelompok lalat sepertimu? Ngomong-ngomong, apa yang sedang dilakukan Zhan Tianfeng? Dia melihat ke arah Rerun Dewa Bintang Neutron. Tepat saat itu, pupil matanya mengecil. Apa? Seekor naga mekanik berkepala 9 tiba-tiba muncul dalam bayangan gelap di atas hantu Fengdu. Saat itu muncul ledakan. Seluruh aula hantu Fengdu mulai bergetar. Kapal Dewa Laut Bintang, yang tingkatnya sama dengan istana Kaisar Zeus, langsung runtuh, dan penghalang Laut Bintang bergetar hebat. Semuanya berpegangan erat. Tiba-tiba sesuatu terjadi, dan kelompok keturunan Yan dan Huang menjadi sedikit gugup.
Mereka buru-buru saling melindungi agar tidak terluka akibat guncangan tersebut. Aneh, ini kapal Dewa Laut Bintang milik klan Dewa Perang, dan dikemudikan oleh seorang jenius dari Nadi Zusen, Istana Dewa Perang. Siapa yang berani menyentuhnya? Lebih dari 9 juta Dewa Yan Huang saling memandang dengan ketakutan di hati mereka. Zhan Tianle juga terdiam. Siapa yang begitu berani? Naga berkepala 9 ini, adalah musuh yang disebutkan saudaraku. Bagaimana mereka bisa menemukanku? Seluruh tubuh Zhan Tianle gemetar, dan wajahnya langsung berubah jelek. Dia segera mengeluarkan batu komunikasi emas dan membukanya, dan Zhan Tianfeng muncul di hadapannya. Aku diserang. Ini 3 serangga busuk yang kau sebutkan, cepat. Zhan Tianle tampak cemas. Meskipun dia sombong, dia juga tahu bahwa masalahnya serius. Berdasarkan pengetahuan mereka, mustahil bagi Li Tianming untuk menemukan mereka di lokasi ini, dan Li Tianming belum pernah memasuki kapal hantu Fengdu seperti yang dilakukannya di Istana Kaisar Zusen. Sekarang, hal yang mustahil telah terjadi. Apa? Geram Zhan Tianfeng dari seberang, Yan Ris Huang, cepat. Cepat. Dia sudah sangat tidak sabaran. Li Tianming sekali lagi melampaui imajinasinya. Zhan Tianle ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada saat ini, tanduk hantu Fengdu yang dikendalikannya bergetar dan meledak lagi, dan untuk sesaat bahkan batu komunikasi emas di tangannya terbang keluar. Orang pembawa sial, Zhan Tianle tiba-tiba menatap lebih dari 9 juta keturunan Yan Huang. Dia ingin menyelamatkan orang-orang ini lebih dulu dari mana dia mendapatkan informasi ini. Li Tianming, Long Qian dan yang lainnya jelas merupakan beberapa budak, jadi mengapa mereka tampak begitu kuat, mengetahui segalanya dan mampu menemukan segalanya. Faktanya, satu binatang abadi dari seluruh dunia sudah cukup. Ledakan, Zhan Tianle hendak mendekat dan menangkap beberapa keturunan Yan Huang di tangannya, ketika pada saat itu, penghalang laut bintang di atas kepalanya hancur di tempat. Bang! Pedang raksasa berekor naga yang tajam tiba-tiba menembus hantu Fengdu. Kemudian, sebuah pintu besar terbuka di ekor naga itu, dan sekelompok besar orang keluar satu demi satu. Evolusi klan budak, mata Zhan Tianle dingin. Di bawah kepemimpinan Long Qian, puluhan ribu naga iguk-guk segera mendatangi lebih dari 9 juta keturunan Yan Huang. Ketika mereka muncul, tidak ada kata-kata yang dibutuhkan, dan lebih dari 9 juta orang menangis kegirangan. Aku Long Qian, Kaisar memerintahkanku untuk membawamu pulang. Rumah ini milik kita. Mata Long Qian memerah saat ia menunjuk ekor naga hitam pekat itu dan berkata, masuklah. Orang tua, yang lemah, perempuan, dan anak-anak masuk duluan. Ya, lebih dari 9 juta orang bersorak pada saat yang sama. Mereka tidak mengenal Long Qian. Aku bahkan tidak mengenal Kaisar. Tetapi ketika Anda memiliki darah yang sama dan takdir yang sama dalam hidup ini, bahkan jika Anda belum pernah bertemu satu sama lain, dalam situasi seperti ini, Anda akan memiliki kepercayaan penuh. Lagi pula, apa gunanya selain keselamatan yang tulus? Puluhan ribu naga iguk-guk melindungi jalan bagi mereka menuju tempat pemakaman Kaisar 9 Naga. Tepat saat itu, kau ingin mengambilnya sekarang kau yang bermimpi, atau aku yang bermimpi. Zhan Tianzu tertawa terbahak-bahak dan langsung menyerang Long Qian. Ledakan, lonceng putih besar tiba-tiba jatuh, menjebak Zhan Tianle di dalamnya. Sebelum Zhan Tianle jatuh ke dalam kegelapan, dia melihat seorang wanita ramping dikelilingi cahaya merah muda. Klan Dewa Fantasi apa yang terjadi? Zhan Tianle terkejut lagi. Pada saat ini, tiba-tiba sebuah cahaya menyambar dari dalam lonceng penenang jiwa Shikigami Istana Hantu. Zhan Tianle tiba-tiba mendongak dan melihat kilatan cahaya menyilaukan muncul di atas kepalanya. Itu adalah seorang pria berambut putih dengan tinggi kurang dari 2 meter. Kau Li Tianming. Zhan Tianle mendengar saudaranya berbicara tentangnya. Saudaraku bilang kekuatan tempur monster ini berada di tingkat evolusi ke-7, dan ia memiliki makhluk pendamping jiwa yang sangat kuat. Aku hanya bisa bertahan sekuat tenaga dan menunggu saudaraku tiba. Zhan Tianle melihat dan mendapati hantu berambut ungu itu tidak ada di dalam bel. Ia menghela napas lega dan berpikir, jika hantu berambut ungu itu juga ada di sana dan menyerangnya bersama, ia pasti akan benar-benar tamat. Orang ini sangat kuat, tapi aku seharusnya bisa mengimbanginya, atau bahkan mengalahkannya. Zhan Tianle memikirkan hal ini dan tanpa berkata apa-apa, dia menunjukkan kondisi terkuatnya langsung kepada Li Tianming. Pertama-tama, pada saat pertama, dia berubah menjadi makhluk dengan 3 kepala dan 6 lengan. Setelah transformasi, para dewa prajurit perempuan terlihat mirip dengan para dewa laki-laki. Mereka memiliki gigi seperti hiu, mata yang terbuat dari cacing di sekujur tubuh mereka, dan lidah yang penuh duri.
Ketiga kepala tersebut melambangkan kegembiraan, kemarahan, dan kesedihan. Sejujurnya, transformasi Zizen sungguh mengerikan, tetapi transformasi klan Dewa Zantian, mata cacing itu terlihat agak menjijikkan. Zantianle memegang 6 artefak Tianyuan besar, yang semuanya seharusnya berada pada level Kaisar Tian, jadi dia bahkan tidak meremehkan lonceng penekan jiwa Shikigami Istana Huan ini. Hantu Hongfu, buka. Dengan raungan rendah Zantianle, kedua roda neraka di belakangnya mulai berputar, menimbulkan bunyi klik yang tajam. Detik berikutnya, kabut merah tua menyebar, diikuti oleh hantu perempuan merah tua yang menekan kepala Zantianle, naik dari belakangnya, dan tiba-tiba berbalik menatap Li Tianming. Hantu Hongfu, lidahnya panjang terjulur, matanya kosong dan gelap, dan mulutnya besar, selalu tersenyum dan tertawa terbahak-bahak. Untuk sesaat, suasana di lonceng penenang jiwa Shikigami Istana Fantasi menjadi sangat aneh. Tutup meridianmu, kalau tidak, kau takkan bisa menangkis pedangku. Li Tianming bagaikan kaisar yang tak tertandingi, melayang tinggi di atas, menatapnya. Mendengar ini, Zantianle ingin mencibir, tetapi dia segera menahan emosinya karena dia tahu jika dia masih sombong dan berpuas diri saat ini, sesuatu yang buruk pasti akan terjadi. Lalu matanya menjadi gelap dan dia berkata, aku akan mengabulkan permintaanmu. Detik berikutnya, hantu Hongfu keluar sepenuhnya dari dua roda neraka. Ketika kedua roda neraka itu tertutup, ia menyatu dengan tubuh Zantianle dengan suara keras. Zantianle menjerit kesakitan, dan tubuh abu-abunya dengan cepat berubah menjadi merah darah. Mata cacing di tubuhnya juga berubah merah, dan wajahnya juga berubah, menjadi lebih mengerikan dan kejam. Jelek banget, desah Ying Huo, pantas saja wajah adikmu penuh penolakan. Aku pasti muntah di tempatnya. Mungkin klan Dewa Zantian ini adalah suku budak Yan Huang. Li Tianming mencibir, tapi, kombinasi transformasi dan fusi meridian memang kuat. Sebagian dari hantu Hongfu bahkan memasuki otaknya, memperkuat daya tahan jiwanya. Ini jelas pembelaan Zantianle terhadap Bai Ye. Sungguh hebat, dia baru mencapai alam turunan ke-7. Malam putih tiba-tiba terpancar dari Li Tianming. Kau kehilangan dua jiwa kecil, hati-hati. Setelah Li Tianming selesai berbicara, ia menepuk dadanya dan memberitahu Xiao Ba untuk bersabar. Sekarang hantu Hongfu belum merasakan apapun. Belum terlambat baginya untuk muncul setelah Li Tianming hendak membasmi Zantianle. Unggul, Li Tianming memegang pedang Dong Huang di kedua tangan, dan pedang ilahi era 10 arah bergabung ke dalamnya, dan simulasi 7 tingkat diaktifkan. Namun, sebelum itu, demi menghemat waktu, Bai Ye keluar dari pikirannya dan bertarung sendirian, tiba-tiba menerkam Zantianle. Ia telah menggunakan trik ini untuk langsung membasmi Xing Daoyin, yang berada di level yang sama. Ledakan-ledakan-ledakan. Gelembung-gelembung mimpi itu terus berjadewa dan merasuki pikiran Zantianle. Begitu Zantianle muncul, ia langsung menutupi kepalanya dan berteriak. Membasmi. Li Tianming tiba-tiba muncul di depan Zantianle, dan pedang Dong Huang, dengan pedang kedua dari teknik Dewa Api Matahari Agung, memusnahkan salah satu leher Zantianle. Bang! Setelah ia menebas dengan pedang, kekuatan magis 3 bakat alam Hongmeng bergolak di kakinya, menyebabkan getaran kelas dunia. Tendangan Li Tianming menghantam kepala Zantianle, dan dikombinasikan dengan serangan pedang tadi, kepala Zantianle langsung terpenggal. Ah! Zantianle masih disiksa oleh Bai Ye. Dengan 6 pedang di tangannya, dia tidak bisa mengenai Li Tianming sama sekali. Itu baru alam turunan ke-7. Li Tianming mencibir, dan kekuatan sihir api penyucian 1 Yuan dan guntur kekacauan 2 Yin yang di tangannya meledak, membombardir dewa hantu perempuan, lalu meledakkan lubang di dagingnya. Ledakan, Zantianle langsung jatuh ke tanah sambil menjerit kesakitan. Datang lagi, Li Tianming tiba-tiba menebas lukanya, merobek lukanya hingga bercak darah yang lebih dalam. Pada saat ini, kekuatan magis 4 simbol Hong Meng Qi di kaki kirinya menahan Zantianle, dan menyerbu tubuhnya dengan liar, menggandakan diri pada partikel bintangnya. Dalam waktu singkat, bersama dengan jurus pamungkas Bai Ye, energi itu mengalir ke tubuh Zantianle. Apakah itu cukup waktu? Li Tianming bertanya pada Bai Ye. Cukup, Zantianfeng hampir mati karena marah pada Yan Rishuang, haha. Bai Ye tertawa. Apakah Yan Rishuang ini baik-baik saja? Li Tianming mendesah. Itu karena aku terlalu kuat. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia ditindas olehku. Bai Ye menyeringai. Sementara keduanya berbicara, Li Tianming menggunakan kekuatan sihir dan kekuatan pedangnya terus-menerus untuk memotong tubuh Zantianle menjadi 8 bagian. Bai Ye juga menghancurkan jiwanya hingga tak bisa dikenali lagi. Kekuatan bertarung jenius ini memang bagus, tapi maaf,
Aku lebih kuat. Aku sekarang setara dengan saudaramu. Li Tianming mencibir. Benar-benar tidak ada ketegangan tentang dia membasmi Zhan Tianle. Tidak pada level yang sama. Akan menyenangkan kalau kakaknya Zhan Tianfeng datang nanti. Jangan basmi aku. Aku bersedia bekerja untukmu. Zhan Tianle gemetar dalam hatinya dan memilih menundukkan kepalanya untuk menyelamatkan hidupnya. Kamu tidak berguna. Li Tianming menjatuhkan hukuman mati padanya hanya dengan satu kalimat. Zhan Tianle. Pada saat ini, Li Tianming menemukan bahwa hantu Hong Fu di tubuhnya telah menyadari bahwa Zhan Tianle ditakdirkan untuk mati dan ingin melarikan diri. Hachi, giliranmu. Tiba-tiba, mata ikan mati keluar dari dada Li Tianming. Ah! Hantu Hong Fu menjerit dengan menyedihkan dan langsung tersedot ke mata. Mendeguk, ekspresi kepuasan akhirnya muncul di mata ikan mati itu, dan perlahan memudar dari dada Li Tianming. Dan saat ini, di ruang yang menyertainya, bayangan merah kecil muncul di peti mati abu-abu. Hantu berbisik merah, dengan tanda. Li Tianming berspekulasi, peti mati abu-abu ini cukup besar. Mungkinkah Xiaoba perlu mengisi seluruh permukaan peti mati agar ia bisa mengumpulkan momentum kelahiran yang cukup? Hal ini normal. Selain Xiao Liu yang memperbesar ukurannya dan mempersiapkan kelahiran, binatang pendamping lainnya harus menyiapkan sumber daya yang cukup untuk memulai dari awal sekaligus dan mengikuti wilayah dan ritme Li Tianming. Tentu saja, Firefly merupakan pengecualian. Saat lahir, Li Tianming benar-benar melarat dan tidak memiliki rambut sama sekali. Dan kini, ia telah mencapai alam kesempurnaan kecil, kota keteraturan dengan 11 menara. Kalau Xiaoba mau ngambil alih wilayah ini sekaligus, kayaknya aku harus basmi banyak klan Dewa Zantian. Kira-kira sumber daya istana Dewa Zantian cukup kaya nggak? Ya, mata Li Tianming berkilat dingin. Xiaoba sudah tenang, tetapi tubuh dan jiwa Dewa Bintang Zantianle telah rusak parah. Li Tianming langsung mengumpulkan semua artefak Tianyuan tingkat kaisar miliknya, meminta Wei Sheng Moyan untuk menekannya dengan lonceng penekan jiwa Shikigami Istana Huan, lalu membawanya ke pemakaman Kaisar Sembilan Naga. Long Qian. Li Tianming keluar dari lonceng penenang jiwa dan melihat ke depan. Semua anggota suku telah dievakuasi dan selamat. Hanya Long Qian dan Wei Sheng Moyan yang tersisa di kapal hantu Feng Du yang bobrok. Ya, Li Tianming menghela napas lega. Baginya, ini bukan sekadar kekuatan 9 juta makhluk hidup, tetapi juga 9 juta rekan senegaranya yang sedang dalam kesulitan. Yang pertama adalah kekuatan, yang kedua adalah kehidupan manusia. Jika Anda hanya mencari kekuasaan, bagaimana Anda bisa meyakinkan semua makhluk hidup? Kembali, Li Tianming, Long Qian, dan Wei Sheng Moran kembali melalui ekor naga dari pemakaman Kaisar Sembilan Naga. Li Tianming, kau seperti semut yang mencoba mengguncang pohon saat melawan 3 bintang Zhongtian. Kau bahkan tidak punya tempat untuk beristirahat dengan segudang beban. Zhan Tianle masih berteriak keras di dalam lonceng penenang jiwa. Pertama, mereka bukan beban. Kedua, kita punya tempat untuk beristirahat. Ketiga, kita punya masa depan, tapi sayangnya kalian tidak akan hidup untuk melihatnya. Setelah Li Tianming selesai berbicara, dia sudah tiba di aula terbesar di makam Kaisar Sembilan Naga. Di sini, lebih dari 5 juta keturunan asli Yan dan Huang di Rerun Dewa Bintang Neutron, ditambah lebih dari 9 juta orang di Zantian Seng, totalnya hampir 15 juta orang dan 15 juta hewan pendamping. Di antara mereka, sekitar 9 juta pendatang baru masih agak terguncang, mungkin mengira mereka sedang bermimpi. Bagi mereka, ini adalah pemandangan yang hanya muncul dalam mimpi. Ledakan, lonceng yang menenangkan jiwa jatuh ke tanah. 9 juta orang lebih mendengar jeritan brutal Zhan Tianle dan mundur satu demi satu, wajah mereka sedikit pucat. Ini adalah ketakutan yang bersifat naluriah. Sepanjang perjalanan, terlalu banyak orang yang mati di tangan Zhan Tianle. Bagi mereka, bintang raksasa seperti itu adalah dewa kematian. Li Tianming tidak berkata apa-apa. Ia membuka lonceng penenang jiwa di depan semua orang. Berdengung. Untuk sesaat, sisa-sisa Zhan Tianle menimbulkan badai kelabu dan menyerbu langsung ke arah lebih dari 9 juta orang. Sekalipun aku mati, kalian para budak akan dikubur bersamaku. Zhan Tianle berteriak, dan semua orang di antara penonton terkejut, berteriak terus-menerus selama beberapa saat. Jangan takut, aku di sini. Suara Li Tianming terdengar saat ini, seperti sebuah kepastian. Begitu ia selesai berbicara, tubuhnya yang agung, berkilauan dengan cahaya yang menyilaukan, muncul di hadapan badai kelabu Zhan Tianle. Ia tiba-tiba mengayunkan pedang Dong Huang di tangannya, dan energi pedang yang terbentuk oleh kesadarannya meluas hingga ratusan meter. Saat ia mengayunkannya,
Energi pedang itu mengembun menjadi roda pedang yin yang hitam putih, dan menebas Zhan Tianlei dengan seni ether yin yang. Engah! Saat Zhan Tianlei berteriak, tubuhnya dipotong menjadi dua bagian lagi oleh pria kecil yang tingginya kurang dari 2 meter. Tanda seru tanda seru tanda seru. Adegan ini membuat lebih dari 9 juta orang membuka mata lebar-lebar dan berdiri di tanah seperti orang bodoh. Bagi mereka, ini adalah pemandangan impian. Di tengah tatapan mata itu, Li Tianming menerkam ke depan, menggunakan pedang dan kekuatan sihirnya untuk menebas dan membombardir dengan ganas. Seluruh pemakaman Kaisar 9 Naga bergetar, tetapi badai kekuatan dari Laut Bintang Zutian tidak memengaruhi 15 juta orang di belakang Li Tianming. Li Tianming, kau, dan semua yang ada di belakangmu, pada akhirnya akan menemui ajal yang tragis dan dibasmi oleh klan Dewa Zhan Tianku. Kau takkan pernah bisa lepas dari kelahiran kembali. Zhan Tianlei dihancurkan sepenuhnya oleh Li Tianming di tengah raungan yang tragis. Hanya dapat dikatakan bahwa membasmi Dewa Bintang tingkat atas sangatlah sulit, yang menunjukkan bahwa Dewa Zeus pasti lebih sulit dibasmi. Berdengung. Setelah Zhan Tianlei meninggal, jasadnya berubah menjadi debu abu-abu dan jatuh seperti badai debu. 15 juta orang dapat menangkap abu vulkanik ini di udara dengan tangan mereka yang terentang. Melihat mayat yang hancur, keturunan Yan dan Huang terdiam. Mereka mendongak kaku dan menatap pemuda berambut putih yang dipanggil Kaisar oleh Long Qian. Ia turun dari langit sambil memegang pedang Dong Huang, dan kekuatan kesadaran terpancar dari pedang itu. Pada saat yang sama, setelah pertempuran, hewan-hewan pendamping di tubuhnya keluar dan berubah menjadi ayam kuning kecil, kucing, dan makhluk-makhluk aneh lainnya. Yang paling penting, ada naga. Meskipun Lan Huang tampak aneh, naga berkepala dua ini sangat umum dalam sistem besar hewan pendamping naga klan ilahi Yan Huang. Ia adalah garis keturunan naga sejati. Kesadaran dan binatang pendamping. Meskipun simulasinya sangat rendah dan binatang pendampingnya bukanlah binatang kosmik, kemunculan kedua hal ini sudah cukup bagi keturunan Yan Huang untuk menemukan rasa identitas dalam diri Li Tianming. Soal bakat, mereka adalah klan yang terkekang oleh belenggu surga. Mereka awalnya berada di dasar rerun Dewa Bintang atas dan tidak punya kebiasaan meremehkan orang lain. Terlebih lagi, Li Tianming telah membuktikan segalanya dengan kekuatan bertarungnya. Semuanya, Li Tianming menghadap mereka, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, aku menyeretnya ke hadapan kalian dan membasminya bukan untuk pamer. Tapi aku ingin semua orang melihat bahwa jenius yang arogan dan mahakuasa dari garis keturunan teratas klan Dewa Perang ini juga bisa dibasmi. Dan akan mati. Yang terpenting, kita bisa membasminya dengan tangan kita sendiri. Di depannya, lebih dari 9 juta orang terkejut, dan cahaya perlahan-lahan muncul di mata mereka. Kamu? Siapa kamu? Seorang gadis kecil bertanya dengan takut-takut. Aku? Li Tianming menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, akulah senjata yang kau gunakan untuk membasmi Xingsu. Senjata. Lebih dari 9 juta orang saling memandang dengan bingung. Meski begitu, kata-kata Li Tianming masih menanam benih di hati mereka. Mungkin mereka masih bingung, tetapi segera mereka akan mengerti semuanya. Harapan dalam mimpiku ada di sini. Xiao Liu, aku serahkan padamu, kata Li Tianming. Gampang, coba lagi saja, kata Bai Ye sambil terkekeh. Harus diakui, dengan kekuatan makhluk jiwa dan benih jiwanya, warisan Kaisar Dewa Kekacauan milik Li Tianming hanyalah seekor harimau bersayap. Selain itu, keturunan Yan Huang ini terjebak oleh takdir dan memimpikannya senjata perlawanan dan seorang pahlawan untuk memimpin kebangkitan mereka. Penampilan Kaisar yang sempurna seperti Li Tianming adalah perpaduan yang sempurna, dan pasti akan sukses. Benih jiwa, ditambah takdir bersama, cukup untuk memungkinkan keturunan Yan dan Huang menemukan cara untuk menerobos kegelapan dengan cepat. Kali ini bahkan lebih mudah dari sebelumnya. Karena mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Li Tianming membasmi Zhan Tianlei, orang yang membuat mereka takut dan membencinya. Terlebih lagi, Long Qian dan lebih dari 5 juta rekan senegaranya telah berkumpul di sekitar Li Tianming dan menaruh semua harapan mereka padanya. Sejak saat ini, Li Tianming tidak lagi sendirian. Dia adalah perwujudan keinginan suatu klan. Saat dia merasakan garis-garis kehidupan baru seperti naga emas dan hitam terhubung dengan keinginannya, kemarahan dalam benaknya juga meningkat. Ini adalah pemandangan sedih dan marah yang tak terhitung jumlahnya, fakta tragis yang tak terhitung jumlahnya. Hati setiap keturunan Kaisar Kuning muram, dan kesuraman ini menyerbu hati Li Tianming, mencekiknya dan membuatnya merasa sakit. Mengapa kamu menangis? Wei Sheng Moran menatap kosong ke arah pemuda bermata merah itu. Tidak, tidak ada apa-apa.
Li Tianming membalikkan punggungnya dan melihat ke arah dunia Sang Xingsu yang sangat gelap. Matanya merah padam, dan hatinya dilanda badai gelap yang tak terbayangkan. Kekuatan setiap makhluk hidup tidak diperoleh dengan sia-sia, karena kekuatan ini didukung oleh amarah dan kebencian. Mereka bagaikan gunung berapi, menumpuk di tubuh, hati, dan jiwa Li Tianming, dan merasuki setiap partikel bintang. Gambaran yang tak terhitung jumlahnya melintas dalam pikirannya. Dia ditindas, ditekan, dan dihina berulang kali, seolah-olah dia mengalaminya sendiri. Ini bahkan bukan hanya nasib satu generasi, melainkan nasib ribuan generasi. Hal ini membuat Li Tianming bagaikan gunung berapi yang penuh penderitaan saat ini. Bang bang bang, dia memukul pemakaman Kaisar Sembilan Naga, dan seluruh pemakaman Kaisar Sembilan Naga mulai bergetar hebat. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Wei Sheng Moran meraih lengannya dan memeluknya erat. Ada yang salah, ada yang serius. Li Tianming menarik napas dalam-dalam, matanya sudah merah. Aku bersumpah aku bukan manusia kalau tidak membalas dendam ini. Wei Sheng Moran menatapnya kosong, lalu mengangguk dan berkata, "Ya. Laporkan. Saudaraku, kemarahan membuatmu lebih kuat," kata Li Qingyu dengan suara gemetar sambil berdiri di kejauhan. Pemuda berambut putih di matanya berdiri di hadapan kegelapan yang melahap langit dan bumi. Cahaya di tubuhnya tampak tak seterang sebelumnya, tetapi saat ini, ia begitu mengagumkan tanpa amarah, dan meskipun mematikan, ia brutal, lebih seperti seorang tiran yang berdiri di atas gunung mayat dan lautan darah. Kebencian dan kemarahan klan telah mendominasi semua yang dimilikinya. Ini lebih kuat. Li Tianming melihat ke-15 juta keturunan Yan dan Huang yang telah membentuk ikatan dengannya. Mereka telah melihat bintang Kaisar Yan Huang, dan benih-benih dalam hati mereka telah tumbuh, sehingga mata mereka yang dulu suram kini bersinar mulai saat ini. Dan semua cahaya ini tertuju pada Li Tianming. Ya, dia menjadi senjata ilahi di langit berbintang. Darah tipis klan suci Li di tubuhnya, saat ini, telah menyatu sepenuhnya dengan klan ini, dan mereka tak lagi bisa dibedakan. Ketika tatapan Li Tianming bertabrakan dengan tatapan mereka dan tatapan 15 juta binatang pendamping, lahirlah Kaisar Laut Bintang yang lebih kuat. Bahkan sejak saat ini, semuanya berubah. Menjadi Avenger, menjadi tiran bintang-bintang. Malam putih. Li Tianming melihat ke arah rerun Dewa Bintang Neutron dan berbicara dengan suara rendah. Kamu bisa membiarkan Zhan Tianfeng datang sekarang. Taiko kini resmi online dan bisa ditonton di mana saja. Cukup buka halaman sampul dan klik nama saya untuk melihatnya. Baru saja menyelesaikan gelombang green di akhir pekan. Pahlawan abadi yang luar biasa, sampai tuntas. Di dalam Jiuyang, Yan Ris Huang, apa yang sebenarnya kau lakukan? Zhan Tianfeng tidak dapat menahannya lebih lama lagi, dan meraung pada Yan Ris Huang dengan wajah penuh amarah. Jangan membantah. Sudah kubilang ini pertama kalinya aku membukanya. Aku sudah berusaha sebaik mungkin, kata Yan Ris Huang dengan marah. Tolong, berhenti menabrak. Semakin banyak kamu menabrak, semakin lambat kamu. Zhan Tianfeng sangat cemas. Ia tahu Li Tianming sulit dihadapi, tetapi ia tidak tahu berapa lama adiknya bisa bertahan. Maaf, aku sudah berusaha sebaik mungkin. Yan Ris Huang menundukkan kepalanya. Setelah mengatakan ini, kecepatannya perlahan melambat dan dia akhirnya berhenti terbentur. Tentu saja, kebenarannya adalah Li Tianming telah memberikan sinyal. Tidak perlu menunda. Kita sudah keluar dari rerun Dewa Bintang Neutron. Tidak perlu menabrak lagi. Diam, aku akan mempercepat. Yan Ris Huang menarik napas dalam-dalam dan berkata. Tambah lagi. Mata Zhan Tianfeng tampak muram saat dia menatap langit berbintang yang gelap di depannya, amarah yang tak terhitung jumlahnya bergolak di hatinya. Tetapi meski begitu, dia tidak melihat ada yang salah dengan Yan Ris Huang. Dia tampak benar-benar berusaha sekuat tenaga. Jika aku tahu, aku akan datang ke sini dengan memimpin kapal Dewa Laut Bintang kelas Fortune. Zhan Tianfeng sangat marah hingga dia hampir mati. Dia menatap lurus ke depan. Li Tianming, lebih dari 9 juta budakmu boleh mati, tapi adikku sebaiknya baik-baik saja. Kalau tidak, kau akan menanggung amukan seluruh dunia tingkat penciptaan, Zhan Tiansheng. Kau akan menjadi pendosa dalam sejarah para budak. Zhan Tianfeng menggertakkan giginya. Dia adalah garis keturunan tertinggi Zhan Tiansheng, dan keluarganya adalah salah satu Vena Zhou Shen dari Zhan Tiansheng. Belum lagi klan Nu, seluruh klan Zhan Tiansheng dari Zhan Tiansheng harus bersujud di hadapan keluarga mereka. Ledakan. Akhirnya, kita sampai. Zhan Tianfeng sudah lama tidak bisa menghubungi adiknya menggunakan batu komunikasi. Ia sangat bingung.
Ketika ia menyipitkan mata, ia melihat sebuah kapal hantu Fengdu yang bobrok mengambang di langit berbintang yang gelap, tak bergerak. Buka pintunya, Zhan Tianfeng meraung. Yan Rishuang memutar matanya, membuka pintu Jiuyang, dan berkata, pergilah. Seharusnya baik-baik saja. Zhan Tianfeng sama sekali tidak mendengarkannya, juga tidak peduli apa yang sedang dilakukannya. Tubuhnya yang setinggi 80 meter melintasi langit berbintang, berubah menjadi pedang abu-abu, dan tiba-tiba menyerbu dari Jiuyang ke Fengdu Gui. Di dalam perahu hantu Fengdu, semuanya hancur dan kosong. Ledakan, Zhan Tianfeng mendarat di rerun dewa, matanya menyapu pemandangan, dan dia berteriak, Zhan Tianle, keluar. Jantungnya sudah berdebar kencang, lebih dari 9 juta budak jelas hilang. Panggilan hantu Fengdu rusak, ada kemungkinan besar sesuatu terjadi pada saudara perempuannya. Dalam perjalanan ke sini, dia sudah memberitahu istana ilahi Zantian, dan semua dewa Zeus di seluruh jalur Zeus sangat marah. Masalah rerun dewa bintang neutron telah menyebar sepenuhnya ke Zhongtian Sansing. Li Tianming, nama ini, bersama dengan bintang naga Zeus milik klan Nu, menjadi pusat perhatian publik. Pertempuran dengan Tianle, Zhan Tianfeng tampak ganas dan meraung ke arah hantu Fengdu yang kosong. Berhenti berteriak, berisik. Pada saat ini, suara dingin terdengar. Zhan Tianfeng merasakan hawa dingin di punggungnya. Ia tiba-tiba berbalik, dan sepasang mata abu-abunya, dengan cahaya gelap yang berkobar, tiba-tiba tertuju pada orang yang berbicara. Seorang anak laki-laki berambut putih berdiri di belakangnya di suatu titik. Cahaya redup dari rerun dewa bintang neutron menyinarinya. Dalam bayangan, hanya matanya yang terlihat, dengan sedikit warna merah di bawah warna emas dan hitam. Li Tianming, melihat benda kecil yang panjangnya kurang dari 2 meter itu lagi, mata Zhan Tianfeng menjadi sangat tajam. Ia menatap Li Tianming dengan saksama dan bertanya, di mana adikku? Apakah ini yang sedang kamu bicarakan? Li Tianming mengulurkan tangannya, membukanya, dan memegang segenggam abu. 3790